Berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Kalau rapor ini kita lebih mendorong sekolah dan daerah itu melakukan perbaikan setiap waktu. Jadi perbaikan itu perubahan itu dilihat sekecil apapun perubahan, sekecil apapun peningkatan itu merupakan suatu proses yang sudah cukup baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman SMA, selamat datang di Ruang SMA. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Kamu sehat? Betul. Alhamdulillah sehat. Fadila sehat ya. Alhamdulillah. Semoga teman SMA di rumah beserta keluarga juga sehat semua. Amin. Oke. Teman SMA, episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang masih hangat nih, isu-isu yang lagi hangat. Oh iya, beberapa waktu lalu nih. Pertanggal 1 April, Kemendikbud meluncurkan rapor pendidikan Indonesia. Betul. Nah, tapi kayaknya masih banyak yang belum tahu ya. Mending kita cari tahu deh sekarang. Betul. Sebaiknya kita tanya sama yang benar-benar ahlinya. tahu. Betul, yang benar-benar paham nih. Apa sih rapor pendidikan itu? Udah, kita langsung tanya aja nih. Kita panggil aja kali ya. Inilah bintang tamu kita, Ibu Francisca. Gimana Bu? Macet Bu? Iya macet, udah full 100% soalnya. Jadinya ya begitulah. Sudah mulai macet. Sudah mulai WFO ya? Iya, WFO 100% kan? Iya, betul. Oke, teman SMA, Ibu Francisca ini nama lengkapnya Ibu Francisca Nuraini Krishna. Ya, beliau adalah peneliti muda bidang kebijakan pendidikan. Betul, benar. Ibu? Di pusat standar dan kebijakan pendidikan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Oh, berarti itu BSKAP. Iya, benar, BSKAP. Betul. Di BSKAP apa aja Bu yang diurus? Jadi kalau di Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP itu ada beberapa pusat. Yang pertama pusat kami, Pusat Standar dan Kebijakan. Secara tugas dan fungsi itu banyak mengurusi tentang penyusunan regulasi standar dan juga kebijakan. Selain itu ada juga tusi tentang pengembangan rapor pendidikan yang di bawah koordinasi saya. Lalu ada juga tentang advokasi dan publikasi. Seperti itu. Nah, pusat lainnya adalah pusat asesmen pendidikan yang mengurusi asesmen nasional. Lalu ada juga pusat kurikulum, ada pusat perbukuan, seperti itu. Berarti kita pas banget karena Fazila sama saya itu juga mungkin teman-teman SMA di rumah dan beberapa sekolah juga masih bingung apa sih Bu itu rapor pendidikan Indonesia tuh. Ya, jadi kalau kita bicara rapor pendidikan Indonesia itu sebenarnya itu adalah sebuah platform ya, platform digital yang memang dikembangkan oleh Kemendikbudristek. Nah, kenapa Kemendikbudristek mengembangkan itu? Karena platform ini akan menampilkan atau menyajikan data dari hasil evaluasi sistem pendidikan. Nah, kita sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 memang evaluasi sistem pendidikan itu agak bergeser paradigmanya. Jadi yang semula kita fokus pada ujian nasional kalau dulu ya, lalu tahun 2021 ujian nasional digantikan dengan asesmen nasional. Nah, pada saat itu memang kita bergeser, tidak lagi kita mengukur pada peserta didik, tetapi kita lebih pada kualitas layanan. Jadi bagaimana sekolah, bagaimana pemerintah daerah itu bisa meningkatkan kualitas layanannya. Seperti itu. Nah, platform rapor ini menyajikan data dari hasil evaluasi sistem itu, termasuk data asesmen nasional. Seperti itu. Berarti nilai-nilai yang ada di rapor pendidikan itu hasil asesmen nasional. Benar, tetapi tidak hanya asesmen nasional, ada juga data pendidikan lainnya seperti data Dapodik. Kemudian ada juga data-data dari Biro Pusat Statistik ya, dari BPS. Lalu ada juga data-data terkait dengan lulusan SMK seperti data tracer study, seperti apa keterserapannya, dan juga data-data dari Ban PAUD tentang pendidikan anak usia dini seperti itu. Jadi ini lebih komprehensif karena memang kita mau Kemendikbud ini punya suatu platform yang sekolah daerah tuh kita bisa lihat nanti sebenarnya kondisinya mereka seperti apa.
Seperti itu. Berarti rapor pendidikan ini yang tadi Ibu bilang lebih komprehensif karena bukan hanya dari nilai dari ibaratnya asesmen dari Kemendikbud, tapi dari beberapa dari penilaian juga. Betul. Jadi memang kita mencoba untuk mengintegrasikan baik secara sumber informasi maupun secara teknologi ya, karena kan sejak pandemi mau nggak mau kita tuh dipaksa untuk bisa lebih teknologi savvy gitu ya, bisa lebih paham teknologi, bisa melek IT. Nah, Kemendikbudristek mencoba untuk memudahkan sekolah, memudahkan pemerintah daerah untuk bisa, ternyata kondisi sekolah saya seperti ini ketika mereka mengakses rapor pendidikan. Ternyata kalau dia adalah pemerintah daerah, dinas pendidikan di kabupaten saya ini masih banyak yang perlu diperbaiki, seperti itu kurang lebih. Berarti kalau gitu bisa dibilang latar belakang rapor pendidikan Indonesia ini apa? Jadi kita bergerak untuk pertama ada dua hal. Jadi rapor pendidikan itu untuk mencapai cita-cita kebijakan Merdeka Belajar. Nah, Mas Menteri sudah meluncurkan berbagai episode kebijakan Merdeka Belajar. Rapor Pendidikan Indonesia merupakan episode yang ke-19. Nah, kenapa? Karena dua. Jadi yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas layanan. Yang kedua adalah untuk membuat itu rata. Jadi akses keadilan bisa dicapai, bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Ketika sekolah mendapatkan data di rapor, dia akan bisa melihat, ternyata kondisi saya seperti ini. Kemudian dia berusaha untuk melakukan perbaikan. Pun demikian dengan daerah. Nah, ketika ini semua terjadi secara berkesinambungan, maka seluruh rakyat Indonesia dalam hal ini dari Sabang sampai Merauke tentunya akan bisa merasakan pendidikan yang berkualitas seperti itu. Jadi latar belakangnya adalah itu, kita ingin mewujudkan cita-cita kebijakan Merdeka Belajar, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas, yang kedua adalah aspek pemerataan. Jadi kualitasnya itu merata di seluruh Indonesia. Seperti itu. Berarti itu ya latar belakang untuk pemerataan kualitas pendidikan juga. Berarti manfaat rapor pendidikan itu tadi selain untuk dimanfaatkan oleh sekolah untuk mengevaluasi hasil pembelajarannya, itu apalagi? Jadi kalau kita bicara tentang rapor, maka kita seperti melihat cermin sebenarnya. Kalau kita melihat cermin, kita akan bisa melihat, ternyata saya seperti ini gitu. Apa yang perlu saya perbaiki? Atau analogi lain adalah ketika kita melakukan pemeriksaan rutin gitu tentang kesehatan gitu. Kadar kolesterol saya ternyata agak tinggi nih, seperti itu. Jadi manfaat rapor itu lebih kepada refleksi, fungsi refleksi bagi sekolah dan juga bagi daerah. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Kalau rapor ini kita lebih mendorong sekolah dan daerah itu melakukan perbaikan setiap waktu. Jadi perbaikan itu perubahan itu dilihat, sekecil apapun perubahan, sekecil apapun peningkatan, itu merupakan suatu proses yang sudah cukup baik gitu. Jadi signifikan. Jadi kita akan melihat dari tahun ke tahun, dari sekolah satu, sekolah A misalnya, saya kepala sekolah A gitu, kepala sekolah SD Negeri 1, saya akan melihat perubahan diri saya ini di tahun depan apa. Jadi saya tidak lagi membandingkan diri saya dengan yang lain gitu, tetapi membandingkan diri saya dengan diri saya sendiri gitu. Jadi saya yang besok ini harus lebih baik daripada yang kemarin. Seperti itu. Itulah esensi yang kita coba dorong gitu. Seperti itu. Tadi Bu, rapor pendidikan Indonesia bentuknya platform ya Bu? Bentuknya platform, jadi platform digital. Iya, siapa aja Bu yang punya hak untuk akses ke platform tersebut? Saat ini yang punya hak akses adalah kepala dinas pendidikan di provinsi dan di kabupaten kota, kemudian kepala sekolah dan juga admin yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Nah, kepala dinas pendidikan ini mereka bisa menunjuk atau memberikan paling tidak ada 10 akses gitu untuk dinas, staf dinas, misalnya kepala bidang SMP, kepala bidang SMA, seperti itu ya, untuk bisa mengakses. Nah, akses ini diberikan dengan akun Belajar ID. Gitu melalui betul. Jadi akun Belajar ID diaktifasi sehingga bisa digunakan untuk mengakses rapor pendidikan. Seperti itu. Berarti untuk login ke platform itu harus pakai akun belajar.id. Betul, akun belajar.id seperti itu. Jadi akun pembelajaran itu bisa digunakan untuk mengakses rapor pendidikan. Seperti misal Bu, ada masyarakat yang mau lihat ini sekolah anak saya gimana ya kualitasnya?
Apakah bisa? Kalau masyarakat saat ini bisa mengakses rapor pendidikan publik. Jadi ketika membuka rapor pendidikan kemdikbud.go.id itu akan ada pilihan masuk sebagai kepala sekolah atau sebagai dinas. Ada pilihan kedua adalah masuk sebagai publik gitu. Nah, di rapor publik itu dia bisa mengakses tidak spesifik sekolahnya, tetapi misalnya kita sekarang ini di Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan kita bisa melihat kondisi Jakarta Selatan itu jenjang sekolah dasar misal. Itu seperti apa literasi numerasinya seperti itu. Jadi kalau rapor pendidikan publik memang seperti itu karena kita bukan mencari ranking. Jadi tidak akan terlihat misalnya di kabupaten A itu atau di sini misalnya di Jaksel itu mana sih sekolah yang yang paling baik gitu, tidak. Tapi kita akan bisa melihat secara agregat gitu. Oh ternyata di Jakarta Selatan literasinya sudah baik nih, sudah mencapai kompetensi minimum di jenjang SD. Tetapi SMP misalnya numerasinya masih kurang seperti itu. Jadi itu yang harus dilakukan perbaikan oleh Wali Kota Jaksel seperti itu. Oke, gitu. Baik. Siapa mau nanya? Boleh. Boleh. Boleh mau nanya. Kalau manfaatnya Bu, seberapa penting sih Bu? Rapor untuk sekolah. Ya, jadi kan kalau tadi kita kan bicara tentang refleksi ya. Misalnya sekolah, saya kepala sekolah SD Negeri 1 gitu. Saya melihat nih, oh ternyata ketika saya akses menggunakan akun Belajar ID, saya lihat di halaman beranda itu akan terlihat literasi di SD saya, numerasi, kemudian karakter. Nah, itu akan terlihat ada label dan capaiannya. Jadi labelnya itu warnanya itu sengaja kita buat menarik gitu ya, merah, kuning, hijau, dan biru gitu. Itu untuk sebenarnya semacam warning. Kalau merah itu berarti kan kalau kita lampu merah kan merah harus berhenti gitu ya. Kalau kuning itu harus hati-hati gitu. Nah, ketika literasinya misalnya literasi SD saya itu kuning, berarti saya harus cari tahu nih apa yang menyebabkan literasi saya itu kuning. Nah, setelah saya tahu akar masalahnya apa, saya menyusun kira-kira program apa ya yang bisa saya lakukan gitu. Misalnya kalau literasi saya ternyata di sekolah saya ini masih cukup perlu perhatian gitu literasinya. Jadi di bawah kompetensi minimum itu warnanya adalah kuning. Saya cek lagi nih, ternyata masalahnya adalah kualitas pembelajaran di sekolah saya ini belum oke nih gitu. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Nah, pertama mungkin saya bisa membuat program peningkatan kapasitas guru gitu, atau saya bisa mensosialisasikan tentang saat ini kita punya program Merdeka Mengajar ya di Kemendikbudristek. Di sana ada platform Merdeka Mengajar itu ada berbagai macam sumber belajar untuk guru, sumber belajar untuk murid, ada berbagai video juga yang bisa mereka video pembelajaran yang bisa mereka lihat gitu, sebenarnya bisa menjadi contoh seperti itu. Nah, kemudian saya membuat nih program-program untuk sekolah saya. Nah, setelah itu akan terlihat apakah ada perbaikan dari guru ketika mengajar, ketika mereka mengajar di dalam kelas. Nah, seperti itu. Dampak yang jangka panjangnya adalah terjadi peningkatan di literasi sekolah saya, seperti itu. Harapannya begitu. Jadi ini adalah yang menjadi manfaat yang bisa digunakan oleh sekolah gitu. Ketika melihat data rapornya, maka kepala sekolah bisa membuat perencanaan. Jadi seperti berarti itu nanti perencanaan sudah berbasis data. Benar. Jadi kita mendorong rapor pendidikan ini menjadi single source of data. Jadi kepala sekolah, kepala daerah menggunakan data yang ada di rapor pendidikan untuk menyusun perencanaan. Sehingga mereka perencanaannya lebih terstruktur dan lebih berbasis bukti gitu kan. Jadi ketika apa sih buktinya kenapa merencanakan program ini gitu? Oh, karena saya literasi dan numerasi di sekolah saya masih kurang nih gitu. Jadi ada buktinya gitu. Nah, itu tadi kan ada itu berarti masuk indikator ya Bu, literasi dan numerasi itu. Betul. Nah, selain literasi dan numerasi ada indikator apa lagi kan? Karena kan kualitas pembelajaran bukan hanya dari cara pembelajarannya, tapi bisa dari fasilitas atau lingkungan. Jadi ada banyak ya. Kalau terkait dengan output tadi kualitas hasil belajar tentu ada literasi, ada numerasi, dan juga ada karakter seperti itu. Kemudian kalau kita bicara tentang proses pembelajaran itu ada beberapa hal yang juga bisa dilihat gitu. Yang pertama adalah kualitas proses pembelajaran, itu bagaimana cara guru manajemen kelasnya seperti apa,
apa, lalu aktivasi pembelajarannya seperti apa di kelas, lalu ada juga tentang kepemimpinan instruksional, itu kaitannya dengan bagaimana kepala sekolah ini memimpin sekolahnya. Seperti itu, memfasilitasi guru untuk bisa mengembangkan diri. Lalu ada juga iklim keamanan. Apakah sekolah itu aman dan nyaman terhadap anak? Ada iklim kebinekaan, iklim inklusivitas. Ini untuk menjamin bahwa anak ini merasa diterima di sekolah. Seperti itu. Jadi indikator-indikator itu ada di dalam rapor pendidikan. Jadi bisa dilihat seperti itu. Jadi kita bisa melihat, misalnya sekolah saya ternyata iklim keamanan saya rawan. Nah, ini harus hati-hati nih, rawan ini kenapa gitu? Apakah karena ada hukuman fisik yang terjadi terus-menerus, ataukah karena ada perundungan, ataukah karena ada potensi kekerasan seksual seperti itu. Nah, hal-hal itu diukur dan bisa dilihat datanya di dalam rapor pendidikan seperti itu. Jadi kalau saya kepala sekolah, saya tentunya maunya anak saya ini, peserta didik itu, murid itu belajar dengan aman. Dia merasa aman ya, datang ke sekolah aman, tidak perlu khawatir ada yang membuli gitu ya ketika sekolah. Saya malas sekolah karena nanti saya dibully atau seperti apa gitu, seperti itu. Jadi kayak gitu. Nah, itu kan tadi indikator kayak iklim, terus keamanan, iklim keamanan ya. Nah, nilainya itu dari mana, Bu? Nilainya itu tadi, jadi asesmen nasional itu menjadi proporsi terbesar, tetapi juga ada data Dapodik. Data Dapodik tadi kaitannya seperti yang Mas Abuy bilang, sarana prasarana gitu. Jadi apakah sekolah ini secara sarana prasarana, misalnya ketercukupan sarana literasinya seperti apa gitu, untuk mendukung pembelajaran literasi di sekolah seperti itu. Apakah ada TIK untuk pembelajaran? Nah, itu juga yang dilihat. Kemudian hal lain adalah tentang gurunya. Jadi apakah gurunya sudah bersertifikat pendidik atau belum? Apakah gurunya itu sudah ikut pelatihan atau belum? Seperti itu. Itu juga ada di dalam rapor. Nilai yang muncul di indikator itu bukan pribadi ya, tapi secara satu sekolah. Secara satu sekolah, benar sekali. Jadi itu adalah karena kita memang mendorongnya adalah yang melakukan perbaikan itu sekolah gitu. Jadi sekolah bagaimana dia menjadi tempat yang berkualitas untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Ya, berarti saya nangkep nih antara bedanya asesmen nasional dengan ujian nasional dulu. Benar. Kalau ujian nasional dulu emang lebih ke peserta didik. Kan, Benar, yang lebih ke murid ya, betul. Jadi kalau ini secara keseluruhan ya. Oke. Ini menarik banget, Bu. Ngobrol seru banget. Berarti tuh itu ya, kayak sekolahnya harus sadar ya, Bu, kekurangan dia di mana, jadi harus menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Iya, tapi jangan khawatir, kita kan dari Kemendikbudristek juga melakukan penguatan ya, pendampingan dan penguatan gitu. Iya, benar, bagaimana, karena ini kan hal yang baru ya. Jadi mungkin sekolah pasti akan overwhelmed gitu sama datanya itu kan banyak gitu. Saya harus apa nih gitu kan? Kalau literasi saya merah, saya harus apa gitu. Nah, kita lagi proses pendampingan secara serentak dari seluruh direktorat teknis. Nah, termasuk dari SMA juga kemarin sudah mengundang kepala daerah, sudah mengundang MKKS untuk diberikan penguatan. Pertama, kita pengenalan tentang konsep kebijakannya, lalu kita pengenalan tentang bagaimana melihat rapor pendidikan, sampai bagaimana menganalisis data yang ada dan menerjemahkannya ke dalam perencanaan seperti itu. Perencanaan berbasis data tadi yang tadi disampaikan Mas Abu. Oke. Seperti itu. Gitu. Bu, boleh diminum dulu, Bu? Oke. Saya juga haus soalnya. Saya minum ya. Kita lanjut tadi. Yang indikator kan Ibu bilang ada yang berwarna merah, ada yang kuning. Nah, sekolah itu apa harus memperhatikan yang merah saja atau justru yang kuning juga sudah mulai diperhatikan? Oke, jadi gini, yang penting untuk diperhatikan adalah yang merah dulu ya. Kalau misalnya, karena ini kan kondisinya akan beragam ya antar satu sekolah dengan sekolah lain gitu. Ada sekolah yang memang butuh perhatian khusus gitu ya. Ketika dia merahnya ada banyak, maka saat ini dari kita itu menetapkan ada paling tidak 5 indikator prioritas. Jadi pada saat misalnya dia bingung, saya ada 20 nih yang merah gitu. Merah dan kuning semuanya total ada 20 atau ada 25. Yang mana yang harus didahulukan gitu kan untuk perbaikan gitu. Nah, kita mencoba untuk memberi semacam
guidance gitu ya, atau semacam rambu-rambu. Kalau ada banyak, paling tidak ada 5 indikator yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah literasi, yang kedua adalah numerasi, yang ketiga karakter, lalu yang keempat adalah iklim keamanan. Jadi kita mendorong bahwa sekolah itu harus aman nih. Dan yang kelima adalah yang terakhir, iklim kebinekaan. Jadi setiap anak merasa diterima di sekolahnya. Jadi tidak ada lagi terkait dengan SARA dan lain sebagainya seperti itu. Berarti kalau ada sekolah yang banyak nih warna merahnya itu bukannya dapat hukuman tapi akan dapat pendampingan. Akan dapat pendampingan. Oh, tidak ada yang menghukum sih sebenarnya. Jadi kita tidak, karena data itu kan spesifik bisa dilihat oleh sekolah saja gitu. Jadi tidak akan ada yang menghukum, walaupun kita lebih pada mendorong ini ada banyak nih yang merah nih, tapi kita fokus di 5 itu tadi gitu. Misalnya yang merahnya banyak sekali gitu, kita fokus literasi, numerasi, karakter, keamanan dan kebinekaan. Seperti itu. Oke. Kan ada rapor pendidikan Indonesia, ada rapor mutu. Nah, itu apa Bu bedanya? Jadi kalau rapor pendidikan Indonesia ini adalah penyempurnaan dari rapor mutu. Jadi kita menyadari ya, kan dulu kita mendorong sekolah untuk mengisi evaluasi diri sekolah namanya. Jadi borang-borang evaluasi diri sekolah itu isinya sekitar 700 pertanyaan. Kita mau tahu dari sisi sekolah apakah itu mencakup seluruh standar nasional pendidikan, 8 standar. Sekolah akan mengisi. Nah, hasilnya itu akan dianalisis oleh Kemendikbud menjadi rapor mutu. Seperti itu. Nah, rapor pendidikan merupakan penyempurnaan dari rapor mutu. Jadi kita menyadari bahwa daripada sekolah menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengisi itu, kita mendorong sekolah, yuk kita berpartisipasi dalam asesmen nasional, lalu update dapodiknya, data pokok pendidikannya, nanti kita yang akan analisis, energinya sekolah bisa fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan gitu. Jadi tidak perlu lagi kan lelah ya mengisi 700 pertanyaan gitu kan. Iya, seperti itu. Jadi kita bergerak tentunya untuk selalu perbaikan. Jadi bukan hanya sekolah, bukan hanya daerah, Kemendikbudristek juga melakukan upaya-upaya perbaikan gitu untuk memberikan yang terbaik gitu tentunya. Mantap. Berarti semua udah tersistem, sudah terintegrasi semua datanya di dalam satu rapor pendidikan. Betul. Keren banget. Oke. Sekarang Bu, kita masuk ke sesi ada artikel-artikel. Jadi kita udah ngumpulin 3 artikel. Siap. Mungkin nanti Ibu bisa kasih pendapat tentang artikel tersebut. Oke. Siap. Artikel pertama nih tentang judulnya konsep rapor pendidikan Indonesia dinilai tidak tepat ya. Wah, Ibu udah ketawa nih. Ya. Jadi menurut salah satu pengamat pendidikan, rapor pendidikan Indonesia justru mempertegas tak ada tanggung jawab Kemendikbudristek dalam membenahi pendidikan. Padahal pemerintah pusat turut bertanggung jawab atas pendidikan daerah. Apa betul, Bu? Oke. Wah, ini agak berat nih dibilang tidak ada tanggung jawab Kemendikbudristek nih. Justru seperti ini. Jadi kan tadi saya sampaikan bahwa ketika kita meluncurkan rapor itu memang atas upaya perbaikan kita juga gitu kan. Kita mencoba untuk memudahkan sekolah, memudahkan daerah untuk tidak lagi mencari data gitu. Jadi kita siapkan datanya, kita yang analisis. Tidak hanya itu, tidak hanya berhenti di situ gitu. Karena kita mendorong supaya rapor ini menjadi single source of data untuk mereka melakukan perencanaan, kami juga menyiapkan pendampingan, menyiapkan penguatan kepada sekolah dan kepada daerah. Jadi kita melakukan BIMTEK kepada narasumber nasional untuk kemudian mereka akan melakukan penguatan dan pendampingan kepada daerah, kepada BPMP sekarang ini ya, dan juga kita memberikan penguatan kepada MKKS, jadi kepada forum musyawarah kerjanya kepala sekolah. Jadi kita mengajari dan bagaimana sih cara mereka menganalisis rapor, bagaimana cara mereka bisa melihat hal-hal apa yang perlu diperhatikan dari data-data rapor itu sampai kepada mereka bisa menyusun perencanaan seperti itu. Jadi kita tidak lepas tanggung jawab gitu. Justru kita mencoba untuk memberikan penguatan, memfasilitasi dengan harapan sekolah ini kan pada akhirnya bisa kuat gitu ya, secara sumber daya manusianya gitu. Kalau mereka terbiasa untuk menyusun perencanaan menggunakan data, menggunakan bukti, maka mereka tidak lagi kebingungan gitu dengan adanya penguatan.
kita meningkatkan kapasitas SDM di daerah, tentu saja itu harapannya semuanya nanti akan menuju pada peningkatan kualitas layanan seperti itu. Ya, jadi bukannya langsung pas tanggung jawabnya, justru ini ada salah satu sebagai fasilitas dari Mendikbudristek juga, nanti ada pendampingan juga gitu. Karena untuk memperbaiki mutu pendidikan yang tahu kan sekolah itu sendiri ya. Betul sekali, betul. Kita menguatkan dengan cara memberikan pemahaman kepada mereka kalau kondisi sekolah saya seperti ini, saya sebaiknya melakukan apa gitu. Dan tentu saja kepala sekolah tentu lebih paham ya dengan kondisi sekolahnya, seperti apa gurunya, seperti apa yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah, misalnya pendekatan apa kepada guru supaya guru mau memperbaiki kualitas pembelajaran. Tentu itu kembali lagi kepada kepala sekolah. Kita memberikan penguatan bagaimana caranya mereka bisa memahami kondisi sekolahnya. Sekolah sendiri. Oke. Artikel selanjutnya. Mana nih? Judulnya bukan untuk cari kesalahan tenaga pendidik. Kemendikbudristek Mas Nadiem Anwar Makarim menyebutkan rapor pendidikan yang diluncurkan bukan untuk mencari-cari kesalahan pada tenaga kerja pendidikan. Tujuan rapor pendidikan dicipta agar mampu mendorong perubahan kualitas dunia pendidikan Indonesia. Berarti benar ya yang Ibu bilang tadi. Betul, karena memang sekolah hanya bisa melihat datanya sendiri gitu. Daerah pun jadi misalnya saya kepala dinas nih, saya kepala suku dinas Jakarta Selatan. Ketika saya mengunduh data laporan Jakarta Selatan, saya tidak akan bisa secara spesifik melihat angka sekolahnya, tapi saya hanya bisa melihat warnanya. Seperti itu, sehingga saya tidak akan mungkin mengurutkan kan. Jadi saya tidak akan mungkin membuat ranking sekolah mana yang paling baik di Jakarta Selatan, tetapi saya bisa melihat secara garis besar di Jakarta Selatan untuk SD dan SMP misal yang perlu perbaikan adalah sekolah ABCD, tapi itu secara umum bukan dalam hal angka gitu, karena tidak akan bisa melihat angkanya seperti itu. Tapi Bu, ada kasus nih mungkin merasa bangga kalau wah nilai sekolah saya bagus, pas sekolahnya akhirnya nge-share nilainya. Nih nilai saya nih. Gimana Bu? Kalau sebenarnya masih jadi gini, misalnya dia merasa dia sudah baik gitu, tetapi sebenarnya mungkin masih ada ruang perbaikan juga sih gitu. Jadi misalnya dia merasa bahwa literasinya sudah hijau gitu. Yang 5 poin. Iya, yang 5 poin itu sudah hijau semua, tapi dia mungkin bisa melihat lagi. Jadi di dalam data rapor itu juga akan terlihat sebenarnya proporsi ketika literasinya misalnya sudah hijau atau sudah biru gitu, ada proporsinya. Masih ada berapa persen anak yang perlu intervensi khusus seperti itu. Jadi masih selalu ada ruang perbaikan. Jadi mungkin walaupun dia sudah baik, tetapi dia perlu melihat lagi sebenarnya lebih terperinci gitu. Benar. Jadi yang disebut dengan dia sudah mencapai kompetensi minimum itu artinya 60% peserta didiknya kondisinya sudah cakap dan mahir, tetapi masih ada nih yang dasar dan perlu intervensi khusus. Nah, itu sekolah juga tetap perlu melihat lagi gitu, apakah ternyata jangan-jangan walaupun saya sudah hijau masih ada nih sekian persen gitu, misalnya masih ada 5% yang perlu intervensi khusus, artinya masih ada beberapa anak yang memang perlu perhatian khusus untuk peningkatan kemampuan literasinya seperti itu. Sekarang artikel terakhir Bu, nih judulnya rapor pendidikan Indonesia dibagi, jangan baper dan guru dan kepala sekolah. RPI atau rapor pendidikan Indonesia sekolah hanya bisa diakses kepala sekolah ya, ini seperti yang disampaikan tadi. Seluruh sekolah di daerah tertentu dinas pendidikannya, sehingga para guru dan kepala sekolah tidak bisa membandingkan hasil ya. Ini sama ya tadi yang apa Ibu sampaikan kalau angka ini hanya memang untuk kepala sekolah dan dinas. Betul, karena aksesnya itu hanya diberikan untuk NPSN tertentu gitu. Jadi misalnya saya kepala SD Negeri 1, saya hanya bisa melihat rapor SD Negeri 1 gitu. Jadi saya tidak bisa melihat rapor SD Negeri yang lain seperti itu. Gitu, jadi buat guru dan tenaga pendidikan jangan jangan takut. Jangan takut lah. Jangan takut nanti dihakimi atau seperti apa gitu. Karena memang tujuannya kita bukan untuk menghakimi. Ini balik lagi tadi tujuannya adalah fungsi refleksi dan perbaikan seperti itu. Pendidikan Indonesia adalah untuk refleksi perbaikan untuk pendidikan. Oke, Bu Siska,
Makasih. Ini mungkin ada closing statement dari Ibu tentang harapan. Oke, harapannya mudah-mudahan platform rapor pendidikan ini menjadi hal yang memudahkan sekolah dan daerah gitu ya, bagi mereka untuk bisa melihat kondisinya mereka gitu seperti apa, lalu mereka bisa membuat perencanaannya sehingga nanti yang dicita-citakan bersama itu tercapai. Jadi pendidikan berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia seperti itu. Itu adalah cita-cita kebijakan Merdeka Belajar. Jadi kita mengharapkan bahwa seluruh anak kita akan bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dimanapun dia bersekolah gitu. Jadi itu sih harapannya. Baik, seperti itu. Berarti mudah-mudahan semoga rapor pendidikan ini bisa menjadi alat untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia agar mutunya itu merata dan berkualitas tentunya. Benar. Terima kasih Bu. Terima kasih Mas Abuya, terima kasih Mbak Fadila, memberi pemahaman kepada kita berdua nih. Nah, terima kasih teman-teman SMA ya. Ya, makasih buat teman SMA. Terima kasih juga ya buat para kru yang bertugas. Ya, benar. Terima kasih. Boleh di-like, share kalau kalian suka sama videonya. Ya, komen kalau kalian masih ada yang ingin ditanya. Dan ya jangan lupa di-subscribe dong biar nggak ketinggalan nih. Nanti pasti kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Mungkin ada Ibu lagi ya nanti. Iya, bisa. Jadi harus subscribe biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Betul. Baik, sampai jumpa di ruang aja. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih.